Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wanasari kembali hadir dalam tayangan Coffee Break. Pemirsa, episode Coffee Break kali ini akan menghadirkan sosok inspiratif, salah satu bupati di Provinsi Sumatera Utara. Beliau dalam perjalanan karirnya hingga menjadi bupati sampai saat ini tentunya tidaklah mudah. Ada kisah-kisah menarik yang nantinya akan kami bagi kepada Anda. Beliau adalah Bupati Kabupaten Simalungun, Bapak Radiapo Hasyolan Sinaga. Bersama saya Wanasari, inilah Coffee Break selengkapnya. Nah pemirsa, saya sudah bersama dengan beliau, Bupati Kabupaten Simalungun, Bapak Radiapo Hasyolan. Bapak, apa kabar? Sehat ya Pak ya? Ya, baik. Terima kasih Mbak Wada. Ini menuju penghujung tahun Pak, 2022. Kira-kira sibuk apa nih Pak? Wah, kita sibuk mempersiapkan untuk kegiatan akhir tahun ya, baik di pemerintahan, demikian juga acara-acara keagamaan, tentu juga seperti untuk menyambut hari Natal dan Tahun Baru. Nah, itu yang dominan yang kita lakukan kegiatan di akhir tahun ini, Mbak. Oke, dalam perjalanan hingga menjadi seorang bupati tentunya tidak mudah, Pak. Banyak kerikil yang dilewati. Nah, yang kita tahu bahwa untuk menjadi seorang pejabat ada yang bisa berangkat dari menjadi anggota legislatif, kemudian anggota partai, tapi Bapak enggak. Bapak dari pengusaha. Bahkan histori ke belakang nih Bapak juga berasal dari orang yang susah. Pak, cerita sedikit dong Pak, kira-kira apa yang melatar belakangi Bapak hingga menjadi orang yang struggle, kemudian perjalanan hidup Bapak dulu semasa kecil hingga bisa menjadi sekarang, Pak. Ya, baik Mbak Wana, terima kasih. Tentu kehidupan masa kecil saya, mungkin sampai SD, SMP, SMA, tidak beda dengan anak-anak yang lain. Ini sudah merupakan tradisi orang Batak ya. Ketika sudah menginjak dewasa, orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan lebih tinggi, tentu akan pergi merantau. Sesuai dengan kompetensi pendidikannya. Saat itu saya sekolah di Pematang Raya di SMTP. SMTP ini namanya Sekolah Menengah Teknologi Pertanian. Tentu dari latar belakang pendidikan itu, saya merantau ke perkebunan di daerah Riau Daratan. Iya. Pada saat itu, di dalam perjalanannya, saya bekerja di perkebunan. Kemudian, tentu kita juga akan melihat, ini bekerja sebagai karyawan di perkebunan, kalau seperti ini terus, kapan kita majunya ini? Betul, kan demikian. Betul, Pak. Saat itu di daerah Pekanbaru kan harga lahan ya itu masih murah pada saat itu, masih murah. Kemudian dengan mengumpulkan sisa-sisa gaji kita membelikan lahan 2 hektar. Kemudian ada lagi tambah tabungan, tambah lagi demikian seterusnya. Tentu ini rangkaian perjalanan ini kan tidak seperti membalikkan tangan. Betul. Dibutuhkan waktu yang sangat panjang. Pendek cerita Mbak Wana, sekitar hampir 10 tahun saya kerja di perkebunan. Saat itu saya sudah mempunyai hampir 200 hektar sawit pada saat itu. Ya, tentu dengan bekerja keras ya. Kemudian saya bertemu dengan beberapa teman yang bergerak di bidang properti. Dari sinilah awalnya saya merambah usaha di bidang properti ini. Real estate ya Pak? Ya, real estate. Sebagai pengembang lah. Pada saat itu saya memulai dari Batam. Jadi dari situ, dari properti ini saya ekspansi ke daerah kepulauan di sekitar Rio Kepulauan di Batam. Kepri ya Pak? Ya, Kepri ya pada saat itu. Kemudian
pada saat perjalanannya tentu saya kan sering pulang ke kampung ini. Betul. Sering pulang ke Waktu itu kampung. udah ketemu Ibu belum, Pak? Oh, itu sudah. Oh, sudah. Oke. Ini saya singkat aja ceritanya Iya. ini Mbak Wana ya. Jadi terus saya bawa anak-anak nih. Bawa anak-anak. Biasalah kita berkunjung ke tempat keluarga. Tempat keluarga ini kan ada juga yang di pelosok. Ya mungkin kalau misalnya mobil yang ininya rendah, tentu kan nggak bisa lewat. Iya. Ya kami pinjamlah mobil teman yang punya gardan agak tinggi. Anak-anak bilang, Pak, ini jalan ini kok nggak diperbaiki pemerintah? Kan demikian. Mulai dari situ kan ada juga tergerak, ada semacam apa namanya ya? Motivasi, Pak ya? Ya semacam itulah ya. Ini gimana sebenarnya Simalungun ini ya? Kemudian juga cita-cita yang kita dengar, Simalungun ini kan memang luas, ya. Tetapi pada saat itu kita belum ada terbersit di benak kita ya. Oh, saya mau kembali ke kampung karena tadi seperti yang disampaikan Mbak Wana, kita tidak ada historinya dari orang politik. Betul. Atau mungkin pernah menjadi anggota dewan atau yang lainnya. Tapi kita memang saat itu aktif juga di bidang sosial ya. Kita aktif. Kemudian atas ya saran dari teman-teman, Pak Radiapoh, kamu saya lihat aktif ya di bidang sosial. Gimana? Cobalah kamu mengabdi di Kabupaten Simalungun. Nah, pada saat itu, tapi saya sampaikan, akan nggak melalui menjadi seorang pejabat bisa membangun. Betul. Ya, tetapi kan kalau kamu sendiri kan nggak bisa. Artinya dampaknya nggak begitu terasa di masyarakat. Tetapi kalau sebagai pimpinan daerah, Bapak kan bisa membuat kebijakan. Betul. Untuk membantu masyarakat luas. Kemudian saya diskusi dengan keluarga, itu gimana ya, kita juga tidak punya pengalaman. Ternyata banyak juga teman-teman tokoh-tokoh Simalungun yang ya mengajak kita coba dicobalah. Kamu kan asli putra Simalungun. Kenapa? Kamu sudah diberkati oleh Tuhan. Kenapa enggak hadir di Simalungun untuk membantu Simalungun? Jadi karena desakan-desakan dari teman-teman, tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Simalungun, pada saat itu kita mencoba ya, kita mencoba melakukan semacam sosialisasi atau memperkenalkan diri. Ternyata tanggapan dari para masyarakat sangat luar biasa pada saat itu. Jadi kami bersama keluarga, istri tentunya memutuskan pada saat itu, Mak, kayaknya kita memang harus dipanggil ini balik ke kampung ini, Mak. Bapak sudah pikirkan matang-matang. Waktu itu di Batam ya, Pak ya? Iya, pada saat itu saat di Batam, ya. Karena menjadi pejabat publik itu nggak mudah, Pak. Kalau Bapak sebagai pengusaha, waktu Bapak bisa suka-suka. Nanti kalau sudah jadi pejabat, nanti Bapak diatur loh. Bukan hanya diatur, tapi bisa menjadi bahan bulian dari masyarakat. Nah, tapi setelah saya pertimbangkan, udah lama, memang itu mungkin panggilan kita. Saya kira udah bisa kita mengabdikan diri kita untuk kampung halaman kita. Itu saya sampaikan pada saat itu. Demikian Mbak Wana. Oke, itu ada latar dorongan kuat belakangnya. ya, Pak ya, dari Iya, Mbak. Ibu ya. Iya, Mbak. Pak, perjalanan Bapak ketika merantau ke Pekanbaru, ke Batam, dan kemana-mana, saya dengar Bapak sampai pada satu titik tidak punya rumah, tidur di sembarang tempat, bahkan kena penyakit. Benar, Pak? Penyakit malaria kalau nggak salah. Iya. Pada saat itu saya ada di daerah Kandis ya, namanya Pasar Minggu pada saat itu. Ya. Jadi di situ kan memang rentan dengan penyakit ini, nyamuk apa namanya ya, penyakit malaria lah. Ya. Kemudian pada saat itu kebetulan ada teman meninggal gara-gara penyakit malaria ini, meninggal. Jadi dari situ saya melihat, wah ini ada apa? Padahal teman saya tidur. Saat itu juga Mbak, saya balik kampung. Mungkin ya biasalah pada saat itu berobat kampung lah. Iya. Tapi ya puji syukur alhamdulillah, kebetulan ada semacam apa namanya tabib, obat tradisional ya. Kita diberikan semacam obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan
pada saat itu juga saya bisa sembuh dari penyakit malaria itu, Mbak. Oke. Nah, setelah itu ya saya kembali lagi merantau. Merantau lagi, itu, Pak, ya? Ya, Oke. gitu, Mbak. Baik, menarik sekali pemirsa kisah perjalanan Pak Bupati memulai karirnya merantau ke berbagai daerah sampai menjadi pengusaha, kemudian mengabdi kembali ke kampung halaman. Nah, setelah menjadi bupati, tentunya beliau juga memiliki visi dan misi untuk mengembangkan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kita akan berbincang di segmen berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Memiliki visi rakyat harus sejahtera. Bupati Simalungun memiliki 10 visi terkait dengan itu, mulai dari di sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan sektor-sektor lainnya yang bisa membangun Simalungun lebih baik. Nah, Pak Bupati, kita berangkat dari ekonomi dulu nih. Kita tahu bahwa pasca pandemi, ekonomi di seluruh daerah bangkit dan seluruh pimpinan daerah juga dituntut untuk mendorong perekonomiannya lebih baik pasca pandemi. Pak, kira-kira apa program Bapak terkait ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Simalungun, Pak? Ya, baik. Terkait visi dan misi saya, yang pertama-tama adalah terkait dengan pemulihan ekonomi. Pada saat itu, tahun 2020, 2021 itu kan benar-benar di dalam situasi puncak tertinggi ya, dengan dampak dari pandemi COVID-19 pada saat itu. Tentu juga ekonomi masyarakat pada saat itu sangat-sangat susah sekali. Tentu setelah saya dilantik, kita bersama dengan seluruh pimpinan OPD tentu pasti akan membuat kajian apa yang mau kita lakukan pada saat ini. Nah, jadi yang pertama pada saat itu kita buat semacam bagaimana kita memastikan keterjangkauan harga. Itu pada saat itu. Karena termasuk di dalam daya beli masyarakat pada saat itu. Karena sangat rendah sekali. Kemudian apa yang kita lakukan untuk memastikan keterjangkauan harga pada saat itu? Yang pertama kita laksanakan pada saat itu yaitu memonitoring harga pangan. Ya, secara berkala baik di pasar tradisional maupun di pasar semi modern pada saat itu ya. Dan itu sangat berhasil, ya, sangat berhasil pada saat itu. Kemudian juga kita melaksanakan pelaksanaan pasar murah pada saat itu. Ya, langsung di 11 kecamatan, mana-mana saja daerah-daerah yang langsung terdampak langsung dengan dampak pandemi COVID-19 pada saat itu. Kemudian juga kita melaksanakan promosi pasar tani. Kalau tidak salah pada saat itu di bulan Oktober, ya, di tahun 2021 juga kita laksanakan itu. Kemudian juga sesuai dengan amanah undang-undang, kita juga mengalokasikan 2% dari anggaran pemerintah daerah dalam rangka percepatan penanganan inflasi di daerah Kabupaten Simalungun. Kemudian yang kedua yang kita laksanakan pada saat itu yaitu untuk memastikan ketersediaan pasokan. Karena itu yang paling penting, ya. Karena pada saat itu para petani juga kan mempunyai keterbatasan di dalam hal untuk membeli pupuk pada saat itu. Betul, Pak. Ya. Jadi pada saat itu produksi pertanian juga sedikit terganggu, Mbak Wana. Kemudian apa yang kita lakukan pada saat itu? Kita mengajak semua, ya, para OPD untuk bersama-sama bagaimana kita meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana, antara lain untuk membangun dan mengembangkan lumbung pangan komoditi padi, khususnya itu di sentra-sentra untuk beras, ya, seperti di Kecamatan Padambean, di Hatonduhan, di Huta Bayu,
dan di beberapa kabupaten yang lain. Tentu juga kita juga membangun ya kerjasama dengan pemerintah daerah yang lain seperti tempat tinggal saya dulu di Kota Batam, kemudian juga dengan pemerintah Provinsi Bangka Belitung, demikian juga pemerintah Kota Pematang Siantar, sempadan kita, tetangga kita. Kemudian juga kita memberikan bantuan benih padi atau ternak ke seluruh sentra-sentra di beberapa kecamatan di seluruh Kabupaten Simalungun, Mbak Wana. Kita sampai memberikan juga bibit ayam, demikian juga benih untuk Ikan ya Pak ya? ikan, kemudian juga ternak sapi. Kita bagikan juga ke seluruh masyarakat Simalungun pada saat itu. Demikian juga kita beberapa instansi terkait bagaimana kita memastikan ya kelancaran distribusi pangan. Baik. Kemudian juga menggalakkan haruan bolon di Kabupaten Simalungun. Itu baru ya Pak ya? Iya, pada saat itu. Ketika saya sudah dilantik pada tanggal 26 April 2021 yang lewat. Itu artinya apa sih Pak? Marhaluan bolon. Karena saya bukan orang Batak nih Pak, jadi nggak tahu artinya. Jadi gini Mbak Wana, tentu kita kan sudah melihat bagaimana geografi Simalungun. Betul. Demikian juga kemampuan anggaran kita. Simalungun ini terdiri dari 32 kecamatan, 413 desa, demikian juga panjang jalan itu 1.803 km. Dan situasinya jalan 1.032 km itu rusak. Wow, PR nih Pak. Iya, tentu dengan anggaran yang sangat terbatas ya, sangat terbatas. Dengan hanya menggelontorkan mungkin pada saat itu kalau tidak salah 175 kalau tidak salah. Dengan asumsi misalnya per kilometer sekitar 2,5 sampai 3 miliar, dengan 175 berapa memang kita lakukan dengan situasi jalan 1.032 km yang rusak. Ya, Pak. Tentu kita mencari alternatif atau cara-cara atau solusi yang lain ya. Kita tahu kita punya budaya leluhur nenek moyang kita, marharuan bolon ya. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu gotong royong itu. Oke, Saya kira bukan hanya Simalungun. Saya kira seluruh Indonesia paham itu seluruh dengan arti kegotong royongan itu. Betul. Ya. Tapi di Simalungun juga dulunya saya terinspirasi dengan bagaimana dulu raja-raja di setiap desa itu ya bekerja sama dengan raja-raja yang lain untuk membuat jalan ya antar desa itu. Mereka bergotong royong. Jadi itu yang menginspirasi saya. Wah, kenapa nggak saya ajak masyarakat Simalungun? Artinya bukan hanya masyarakat Simalungun yang ada di sini. Tentu juga ada banyak tokoh-tokoh masyarakat Simalungun yang sudah berhasil di perantauan. Betul Pak. Itu yang kita ajak pada saat itu. Ya. Kemudian setelah saya mengajak seluruh tim khususnya dari Dinas PU ya, demikian juga tokoh-tokoh masyarakat di Simalungun ini, kita ajak semua saudara-saudara kita yang di perantauan, yang sudah berhasil secara ekonomi, supaya mau mendonasikanlah ya sedikit berkahnya untuk Simalungun. Untuk membangun Simalungun Pak ya. Jadi kita fokus pada saat itu bagaimana di setiap nagori itu ada tim. Kita bentuk tim di setiap kecamatan. Di setiap desa juga kita bentuk. Kalau di Simalungun namanya nagori. Ya, nagori. Kalau di Padang apa namanya ya? Nagari, Pak. Nagari ya. Nah, jadi kalau secara umum desa lah namanya ya. Kita bentuk tim. Dan respon dari masyarakat sungguh sangat luar biasa. Kemudian pada saat itu ya, kita dilirik dari lembaga MURI ya, dengan aktivitas mungkin melalui dari media barangkali. Kita tidak ada sih sebenarnya, kita tidak ada mengajak dari lembaga MURI ini supaya datang Simalungun. Mereka sendiri yang melihat.
datang sini, Pak, kami lihat ada program di Kabupaten Simalungun Gotong Royong. Boleh nggak kami untuk melihat apakah itu bisa masuk untuk kategori untuk rekor muri di dalam hal pembenahan jalan dengan swakelola sendiri. Demikian. Ya udah silakan aja kita sampaikan pada saat itu. Jadi ternyata Mbak, ini dari lembaga muri sendiri yang langsung cek ke lapangan. Kita sih pada saat itu tidak ada kita mau membuat berapa yang sudah kita lakukan di Simalungun hasil daripada Marharuan Bolon ini. Tidak ada. Justru data itu langsung dari lembaga muri yang langsung ke kampung-kampung untuk mengukur dan melihat sudah sejauh mana pencapaian dari hasil Marharuan Bolon itu. Wah, ternyata luar biasa Mbak. Pada saat itu kita bisa mencapai 317 km. Walaupun dengan kualitas yang sangat sederhana. Tetapi masih pada saat itu ya banyak ruas jalan antar desa yang mungkin sepeda motor pun susah lewatnya. Tetapi setelah ini ya justru sepeda motor, kendaraan roda 4 bisa lewat sampai 40 km per jam. Nah, itu luar biasanya pada saat itu. Ya, itu Mbak Wan, terima kasih. Luar biasa sekali Pak Bupati, ini sepertinya Marhaluan Bolon ini akan menjadi tagline yang melekat nih untuk seorang Bupati Simalungun, Bapak Radiapo Hasiolan Sinaga. Dan sampai sekarang pun Marhaluan Bolon itu masih terus. Iya, baik Pak, kita akan berbincang lagi ya Pak ya, karena akan banyak sekali visi-visi yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa Kopi Break akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Coffee Break. Nah, Pak Bupati menjalankan roda pemerintahan kan tidak sebatas kebijakan, kemudian perintah A dan B gitu, tetapi juga pastinya ada penciptaan ataupun rancangan good and clean government, Pak. Nah, bagi Bapak kira-kira bagaimana konsep menciptakan good and clean government, Pak? Ya, baik. Saya kira permasalahan di seluruh pemerintahan daerah ya nggak jauh beda. Hanya saja bagaimana skenario yang diciptakan oleh kepala daerah itu sendiri sebenarnya. Bagaimana dia menciptakan suasana yang nyaman, sejuk. Artinya bagaimana semua stakeholder ya yang ada di pemerintahan itu bisa mereka menyampaikan inovasi, ya, berimprovisasi untuk melaksanakan programnya di setiap ya dinas-dinasnya lah ya Mbak Iwana ya. Ya. Jadi sering itu memang disampaikan dalam sebuah pemerintahan ketika ada katakanlah semacam untuk perekrutan ya. Baik pimpinan OPD, camat, kepala sekolah, atau apapun itu, sering terjadi memang praktek-praktek yang namanya, jual beli jabatan ya. Gimana Bapak nyikapinya tuh? Iya. Tentu dalam hal membangun, bagaimana kita mengajak semua ya para stakeholder ya, atau pimpinan OPD ini secara selaku garda terdepan ya untuk menjalankan program-program semua ini. Tentu kalau kita berikan mereka semacam beban dalam arti harus membayarkan sesuatu, saya kira mereka juga pasti tidak tulus untuk bekerja. Saya pastikan tidak akan tulus bekerja. Tentu mereka untuk bagaimana mengembalikan itu ya. Betul. Tentu juga mereka akan menekan atau menggunakan hal-hal yang tidak benar. Betul. Itu kita sadari itu. Makanya saya pastikan Mbak Wana, kalau di pemerintahan kita ini, baik itu jabatan apapun, ya jabatan apapun. Kalau namanya katanya di jabatan-jabatan tertentu ada namanya jabatan bangku yang basah namanya ya, atau apapun itu. Jabatan strategis ya Pak? Iya, saya pastikan di Kabupaten Simalungun ini tak ada. Ya. Mungkin juga ya teman-teman media bisa tanyakan langsung itu ke
mungkin ke pimpinan OPD atau camat atau kepala sekolah pun itu, ya memang bagaimana kita untuk pencapaian visi dan misi ini, rakyat harus sejahtera, benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Itu tujuan utama kita, Mbak Wana. Baik. Jadi artinya kita tetap mengedepankan keprofesionalisme kepada seluruh ya para ASN di Kabupaten Simalungun untuk sama-sama kita mengabdi, ya. Dan saya melihat ya, ketika kebersamaan ini menjadi garda terdepan di dalam hal untuk pencapaian apapun itu program ataupun target, saya lihat di Kabupaten Simalungun ini sudah mulai, ya, sudah mulai berubah ya, pelayanan publik ya sudah mulai. Kalau dulu kita bukan menyalahkan ya, tapi kita kan untuk ke depan ini Mbak Wana ya. Kalau dulu di ibu kota kabupaten di Pematang Raya ya, untuk katakanlah untuk pengurusan identitas kependudukan ya, perekaman, pencetakan EKTP. Satu harian itu bisa mereka sampai antri di situ antara 600 sampai 1000 orang setiap hari. Ya, setiap hari. Terus ini apa konsep yang kita buat ke depan? Kalau sempat, karena tadi saya sudah sampaikan, Simalungun ini dengan luasan 4.300 km persegi, itu merupakan suatu jangkauan yang sangat panjang sekali. Kalau sempat mulai dari ujung ke ujung, datang ke raya ini hanya untuk mengurus KTP, tentu juga akan memerlukan biaya yang sangat besar. Betul, Pak. Jadi saya menyampaikan ke Disduk Capil pada saat itu, di tahun 2021 ya, supaya di tahun 2022 supaya dianggarkan, Baik. ya, untuk perekaman EKTP di berbagai kecamatan. Seluruhnya nggak bisa dong, tentu dengan keterbatasan anggaran yang sudah ada. Jadi pelayanannya kecamatan-kecamatan. Iya, Pak, jadi ya? sekarang sudah kita delegasikan di setiap kecamatan. Baik. Dan syukur alhamdulillah ya, sekarang untuk pengurusan EKTP cukup 10 sampai 15 menit selesai. Selesai, Pak. Selesai. Tanpa pungutan, tanpa bayaran. Kalaupun mungkin ada kutipan-kutipan, itu sudah di luar. Parkir lah itu, Pak ya. Sudah di luar parkir apa ini? kendaraan. Artinya kalau ada, saya sudah sampaikan, siapa yang membuat semacam pungutan liar, nanti tunggu sanksinya. Nah, itu kita Baik. sampaikan. Baik. Iya. Nah, Pak Bupati, kita tahu bahwa Simalungun ini salah satu kabupaten super prioritas bagian dari Danau Toba juga. Nah, kira-kira dari sisi pariwisata, apa sih Pak konsep-konsep yang ingin Bapak kembangkan sehingga Simalungun ini tidak sekedar kita punya kebun teh, tetapi juga lebih dari itu, dari konsep pariwisatanya bisa lebih berkembang lagi, Pak? Ya. Jadi kan Simalungun termasuk juga dalam sebuah kawasan daerah pariwisata super prioritas. Betul. Jadi beberapa waktu yang lewat ya, mungkin kita juga bisa melihat dari media beberapa pencapaian di dalam hal infrastruktur jalan. Karena percuma saja sebuah kawasan bagus kalau tidak didukung oleh sarana prasarana seperti jalan, infrastruktur jalan ya. Saat ini ya di daerah Tiga Ras ya sampai Sipolha, yang dulunya ini sepeda motor pun nggak bisa lewat ini. Sekarang sudah mulus, ya sudah kita tingkatkan jalannya sejauh itu hampir 12 kilo itu. Ya. Demikian juga jalan-jalan pertaniannya juga pelan-pelan sudah mulai kita benahi Mbak Wana. Jadi artinya ketika jalan ini sudah bagus, tentu juga kawasan-kawasan pariwisata kan pasti akan tumbuh ini. Betul. Dan terbukti memang di daerah Sipolha itu sudah ada 2 kawasan baru yang sudah sering dikunjungi oleh masyarakat kita. Bukan hanya masyarakat kita, dari kabupaten yang lain juga sudah sering datang ke tempat itu. Ini juga sangat mendukung untuk pertumbuhan ekonomi di daerah Sipolha sana, Mbak Wana. Baik. Ya, tentu juga bagaimana kita untuk mengembangkan secara utuh pariwisata di kawasan Danau Toba. Ya, kita juga sudah melaksanakan beberapa event, ya, event baik
pegelaran seni budaya, ataupun event-event lainnya, ataupun mengundang para budaya dari daerah-daerah yang lain, budaya dari daerah lain ya, untuk datang ke Simalungun. Dan ini juga sudah kita masukkan di dalam kalender tahunan, Mbak Wana. Dan terbukti memang ketika ada kegiatan-kegiatan pegelaran seni ataupun acara-acara atraksi lainnya, khususnya di Kota Prapat, itu semua okupasi hotel luar biasa, semua penuh. Ramai kunjungan. Ya, inilah salah satu komitmen pemerintah Kabupaten Simalungun bagaimana untuk mengembangkan sektor pariwisata dan tentu juga bagaimana untuk meningkatkan PAD-nya. Baik. Dan terbukti memang Mbak Wana tahun ini juga sudah mulai meningkat juga ya grafik dari Kunjungan, pendapatan Pak. kita Wow, ya selamat dari tahun itu, Pak. pajak perhotelannya, pajak restorannya, demikian juga pajak-pajak lainnya Mbak Wana. Oke, berarti Iya. saya bisa simpulkan ya Pak ya, untuk membangun pariwisata yang baik, maka pertama masyarakatnya harus sehat. Iya. Kemudian infrastruktur jalannya juga harus bagus ya Pak Benar. ya. Kemudian ada atraksi, Iya. pertunjukan event-event yang Iya. bisa membangkitkan geliat ekonomi masyarakat. Ini semua berkaitan. Nah, Pak Bupati, terakhir dari perbincangan kita di awal nih sampai sekarang, Pak, nyesel nggak jadi pejabat atau mau balik aja jadi pengusaha? Jadi pengusaha bebas Pak, jadi pejabat Bapak mikirin rakyat Simalungun. Kapok nggak Pak? Atau mau go ahead nih 2024? Baik. Kalau ditanya dalam hati ya, ingin rasanya balik ke Batam. Dalam hati ya. Iya. Tapi kan yang namanya panggilan ini kita kan berdosa rasanya. Ketika kita dikasih Tuhan talenta kemampuan untuk bisa membangun, berbagi dengan masyarakat, kenapa enggak itu dilakukan? Walaupun kita harus berkorban ya. Betul. Berkorban dalam apa? Berkorban waktu dengan keluarga, Energi lagi Pak ya. energi. Ya termasuk juga dengan materi kita. Iya. Ya. Gaji Mbak hanya 6.300.000 Mbak gaji kita. 6.300.000, Iya, betul, dengan Pak. gaji 6.300.000 Kalau saya jadi kira pengusaha kita yang tentukan ya Pak ya. Tidak terhitung angkanya. Baik Pak Bupati, tapi itulah salah satu ya bukti pengorbanan kita dalam hal pengabdian, Mbak. Baik. Memang kalau ditanya ya bagaimana keluh kesah kita selama menjabat ini, karena ini kan agak beda ini dengan pemerintahan yang sebelumnya. Apa bedanya? Dalam hal waktu. Betul. Kalau tahun ini kita mungkin hanya 4 tahun ini, ya hanya 4 tahun ini. Betul Pak. Artinya dengan 4 tahun dengan dampak COVID yang sudah 2 tahun dan efek-efek lainnya, tentu ini nggak mungkin kita bisa berbuat banyak. Betul Pak. Tentu juga ini harus banyak banyak membuat suatu program-program lagi. Tentu itu dengan bukan waktu yang singkat ya, butuh waktu yang sedikit banyak lagi untuk untuk menjalankan program-program untuk membangun kampung halaman kita ini, Mbak Wana. Oke, baik. Iya. Terakhir Pak, closing statement yang ingin disampaikan kepada khususnya masyarakat Kabupaten Simalungun dan Sumatera Utara pada umumnya Pak. Silahkan Pak Bupati. Ya, baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat Natal buat seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun yang ada di Simalungun maupun di luar Simalungun. Dan selamat menyongsong 1 Januari 2023. Harapan kita tentu di tahun 2023 ini kita harus bersama-sama untuk membangun kampung halaman kita ini. Saya selaku Bupati Kabupaten Simalungun, Radiapo Hasiholan Sinaga bersama Bapak Wakil, Bapak Haji Joni Waldi Esos MM, tentu kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh kebersamaan kita, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Demikian juga seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun yang sudah berhasil di perantauan. Mari sama-sama kita datang ke Simalungun, bawa oleh-oleh,
mari kita membangun kampung halaman kita ini. Di sini banyak potensi-potensi yang bisa kita lakukan untuk membangun kampung halaman kita ini. Saya kira demikian, mohon dukungan dan kerjasama kita semuanya untuk membangun Simalungun, Tanah Habunar Dobona yang sama-sama kita cintai ini. Horas. Horas, Pak Bupati, Pak Radiapo, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga sudah diundang ke Simalungun untuk bincang langsung dengan Pak Bupati. Nah, pemirsa, dengan demikian ini menjadi penutup program Coffee Break bersama saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.